A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali di channel kajian Islam ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya diberikan kesehatan, murah rezeki, diampuni segala dosanya, dan diberikan panjang umur yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, ada cara agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Di dunia ini pasti orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sini kami akan menjelaskan beberapa ciri orang atau tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang muslim pastilah ingin menjadi hamba yang beriman dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, berikut adalah tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu orang yang selalu senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir yaitu dengan mengingat Allah setiap saat, lalu menghindari dari perbuatan maksiat karena merasa setiap perilakunya selalu diawasi dan ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Karunia ini sangatlah mahal nilainya, sehingga kemampuan ini hanya diberikan kepada orang yang tergolong mendapat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang sanggup berzikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang memiliki akal unggul. Kemudian yang kedua, orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala atau orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai Allah akan diangkat namanya lalu dimuliakan, kemudian diagungkan oleh Allah. Bagi mereka yang mendapat kemuliaannya, maka bagaimanapun manusia lain melakukan penghinaan, pencacian, dan perbuatan negatif lainnya, ia tetap saja harum namanya di dunia. Kemudian yang ketiga, akan dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah merupakan buah dari cinta terhadap Allah. Keutamaannya, kalau sudah dicintai oleh Allah, maka tidak ada kesulitan yang menyengsarakan kehidupan lahir dan batinnya. Karena Allah yang memiliki alam raya ini, dan Allah Maha tahu akan kebutuhan kita daripada diri kita sendiri. Setiap orang yang dicintai Allah, maka segala yang terjadi akan selalu dipahami hikmahnya, ridho, dan berbaik sangka kepadanya, sehingga pribadinya selalu merasakan kenikmatan dalam setiap ketentuannya. Setiap takdirnya dia legowo dalam bahasa Jawanya, atau ridho, ikhlas menerima takdirnya, baik takdir itu menguntungkan ataupun merugikan bagi dirinya. Kemudian yang keempat, Allah akan menjadi walinya ketika di dunia. Artinya, seorang yang dicintai Allah, maka dalam kehidupan dunia Allah akan menjadi pembela dan pengurusnya. Setiap seluk-beluk permasalahan di dunia tidak akan disikapinya dengan perasaan bingung, was-was,
stres, pusing dan lain sebagainya, tapi ia akan selalu berusaha tenang, tidak pusing dengan masalah itu, karena ia merasa yakin setiap masalah itu diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, Allah akan menyambung rezekinya. Posisi seorang yang sudah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka rezeki orang itu akan dilimpahkannya dari suatu fenomena keadaan yang tidak susah payah. Artinya walaupun kelihatannya orang itu bekerja keras, kelihatannya susah, namun kerjanya sampai begitu kerasnya, itu bukan suatu yang meletihkannya, melainkan dia akan menikmatinya. Mungkin sebagian orang lain mengatakan bahwa dia adalah orang yang sangat susah dan terlalu sangat terpuruk kehidupannya. Namun sebaliknya, bagi dirinya itu merupakan suatu kenikmatan. Yang keenam adalah Allah menjadi penolongnya. Inilah indahnya orang yang telah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa pembelaannya akan menyeliputi segala kejadian. Dampaknya, orang seperti ini akan tenang dalam menghadapi setiap keadaan. Ketenangan ini cukup beralasan dimiliki oleh orang yang dicintai Allah, sebab setiap yang ada di dunia ini mutlak atuh dalam koridor kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentunya segala sesuatunya takluk dan tunduk kepada apapun yang dikehendakinya. Yang jelas harus diingat bahwa wujud perlindungan dan pertolongan Allah itu bukan berarti harus terus-menerus berupa suatu kenikmatan, tapi ada kalanya Allah melindungi orang yang dicintainya dengan jalan ditimpa musibah secara lahir ataupun batin. Yang ketujuh, hatinya penuh ketentraman. Orang yang mendapat cinta Allah akan selalu tenang dalam memposisikan setiap keadaan. Baginya sikap tenang akan membuat kita bisa semakin dekat kepada Allah, dan doa kita semakin mantap kepadanya untuk memudahkan urusan. Lebih dari itu, hati penuh ketentraman akan membuat hidupnya penuh dengan kebaikan kepada orang lain, meskipun banyak orang lain menghina dan menzaliminya. Kemudian yang kedelapan, derajatnya menjadi mulia. Orang yang dicintai Allah, maka ia derajatnya menjadi mulia. Pasalnya Allah mencabut dari hatinya keinginan menghambakan kepada selain Allah. Justru karena sikap demikian, orang yang dicintai Allah itu memposisikan dunia berikut isinya tidak akan memperbudak dirinya. Hatinya memang menjaga supaya tidak tercuri sedikit pun untuk mengelabui penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kesembilan, diberi kekayaan hati oleh Allah. Perasaan orang yang dicintai oleh Allah, ia tidak akan pernah merasa miskin. Tepatnya hatinya selalu kaya. Pribadinya memposisikan orang kaya itu tidak dengan kekayaan orang lain, karena bagi dia kekayaan orang lain semata-mata hanya kekayaan Allah yang sebenar-benarnya. Yang kesepuluh, hatinya dibuat bersih. Dengan kebersihan hati Allah memudahkan baginya memahami ilmu hikmah yang terbilang sangat susah dan perlu waktu lama bila dipelajari oleh orang lain. Dari kebersihan hati akan berproyeksi pada kebersihan tutur kata, pandangan dan perilakunya, yang pada akhirnya akan bermuara pada pribadi dan pemikirannya yang bersih dan jernih. Yang ke-11, orang-orang segan dan simpati kepadanya. Keseganan dan kesimpatian dari orang lain itu adalah bukan hasil rekayasa. Bagi orang yang mendapatkan cinta Allah itu memiliki keyakinan bahwa segala perilaku kita jelas-jelas membuat Allah suka sesuai tuntunannya, maka seluruh manusia yang normal pikiran dan hatinya insya Allah akan suka juga.
Dalam bahasa Imam Al-Ghazali, orang-orang yang baik berhimpun untuk menghormatinya. Sebaliknya, raja-raja zalim dan musuh akan segan terhadapnya. Yang ke-12, orang-orang akan mencintainya. Artinya, orang yang mendapat cintanya maka Allah akan menyiraminya orang-orang yang menyelimutinya dengan rasa cinta. Dengan kata lain, bukan orang dicintainya yang ingin dicintai oleh orang-orang sekelilingnya, melainkan Allah menggerakkan hati orang-orang itu untuk mencintainya. Yang ke-13, hidupnya penuh barokah. Orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka segala perkataan dan perilakunya akan berfokus pada kebarokahan atau kebaikan yang banyak. Tepatnya keberadaannya dan apa saja yang ada padanya akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Yang ke-14, hewan-hewan takluk kepadanya, bahwa sesungguhnya semua makhluk yang ada di alam bertasbih kepada Allah. Artinya Allah akan menaklukkan hewan-hewan kepada orang-orang yang dicintai Allah, sehingga menjadi damai dan bersahabat pada kekasih Allah. Yang ke-15, doanya diijabah. Hal ini dikarenakan bagi orang yang telah mendapatkan cinta Allah itu memiliki keyakinan yang tinggi, memiliki keyakinan yang bulat. Lagi pula doanya kekasih Allah ini tidaklah sembarangan, karena biasanya doanya senantiasa merupakan rahmat. Sahabat kajian Islam yang dirahmati Allah, demikianlah beberapa tanda dan ciri orang yang dicintai Allah. Semoga kita termasuk di dalam salah satunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.